pembahasan kegiatan kompetensi halaman 10 ya. Ini itu tugas yang kedua ya. Untuk soal yang pertama atau yang nomor 1, sebuah peta dibuat dengan skala 1:250.000 ya. Tentukan jarak dua tempat jika jarak pada peta 7 cm ya. Jadi maksudnya itu dalam skala itu 1 cm di peta sama dengan 250.000 cm jarak sebenarnya ya. Berarti yang pertama kita diketahui dulu ya, skala sama dengan 1:250.000 ya. Kemudian yang diketahuinya itu jarak pada peta ya, berarti saya singkat ya, JP ya, itu 7 cm. Terus yang ditanyakannya itu jarak sebenarnya ya, jadi saya singkat JS ya. Kemudian jawab. Nah, kalian harus ingat rumusnya yang ini ya, untuk hubungan antara skala jarak pada peta dan jarak sebenarnya ya, berarti JP per JS ya. Berarti untuk mencari JS sama dengan JP dibagi skala ya, berarti JP per S ya. Berarti JS JP nya itu kan 7 per skalanya itu 1:250.000 ya. Berarti JS sama dengan 7 dikali 250.000 ya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Jadi ini itu kan misalnya ya, kalau kita tulis, kita uraikan, ini kan maksudnya itu 7 dibagi 1/250.000 ya. Karena ini pembagian dengan pecahan, berarti kita balik ya. Hasilnya ketika dibalikkan, si bagi menjadi kali, berarti 7 dikali 250.000 per 1. Nah, karena bilangan berapapun dibagi dengan 1 hasilnya bilangan tersebut, jadi si persatunya itu tidak ditulisnya. Ini tuh untuk uraiannya ya. Nah, langsung berarti 7 dikali 250.000 hasilnya itu 1.750.000. Ini itu satuannya itu centimeter ya. Karena ditanyakannya itu jarak sebenarnya ya, berarti kita rubah ke kilometer ya. Berarti JS sama dengan, kalian harus ingat tangga satuannya ya. Berarti dari centimeter ke kilometer itu naiknya berapa ya. Berarti dari centimeter ke kilometer kan naiknya 5 ya. Berarti kita dibagi 100.000 ya. Berarti untuk mempermudah, berarti kita coret saja 1, 2, jadi berarti 0, komanya kan di sini. 3, 4, 5 ya. Berarti hasilnya itu 17,5 kilometer ya. Nih. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2 ya. Dua kota berjarak 100 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan skala 1:600.000, tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta ya. Seperti biasa, kita diketahui dulu ya. Berarti di soal itu ada jarak sebenarnya ya. Jarak sebenarnya itu 120 km ya. Terus yang diketahui juga skalanya ya, saya singkat saja sama S. Skalanya itu 1:600.000 ya. Kemudian yang ditanyakannya itu jarak pada peta ya, berarti JP. Kemudian jawab. Kalian ingat lagi rumus yang tadi ya, berarti jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya ya. Berarti kita ubah dulu 120 km ke cm ya. Berarti JS sama dengan 120 km sama dengan ya, kita ubah ke cm. Nah, karena tuh dari kilometer ke cm turunnya 5 tangga, berarti kita tinggal tambahkan saja nolnya 5 ya, karena tiap tangga dikalikan 10. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti jarak sebenarnya itu 12 juta cm ya. Nah, kita masukkan ke rumus ya, berarti JP sama dengan S itu 1/600.000 ya, berarti dikali 12
juta ya. Berarti 12 juta dibagi 600.000 ya. Kita tinggal terus saja nolnya 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. 120 dibagi 6. Hasilnya itu 20 cm. Nah, nanti kita buat kesimpulan. Jadi jarak pada peta adalah 20 cm seperti itu. Untuk nomor 2 ya. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu nomor 3. Soalnya sebuah taman digambar dengan skala 1:300 ya. Jika ukuran taman pada gambar 20 cm dikali 15 cm, tentukan luas taman sebenarnya ya. Ya, pertama kita ketahui dulu ya. Kita ketahui skalanya. Skala sama dengan 1:300. Kemudian gambarnya ya. Seperti ukuran gambar. Seperti gambar 20 cm dikali 15 cm. Kemudian yang ditanyakannya itu luas taman sebenarnya. Luas taman. Nah, dari soal ini ya, kita lihat bahwa si gambarnya itu kan, si tamannya itu berbentuk persegi panjang ya, dengan panjang pada gambar 20 cm dan panjang dan lebarnya pada gambar itu 15 cm ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini tuh ada dua cara ya. Yang pertama, cari dulu panjang dan lebar taman sebenarnya ya. Itu untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua kalian bisa cari dulu luas tamannya ya, luas taman pada peta. Nah, nanti baru kalian cari luas taman sebenarnya ya. Nah, saya itu akan memakai cara yang pertama, yaitu kita cari dulu panjang dan lebar taman sebenarnya ya. Nah, kali ini saya akan menggunakan cara yang pertama, yaitu mencari dulu panjang dan lebar sebenarnya ya. Saya singkat, panjang sebenarnya sama dengan, ini kan panjang pada peta, saya singkat PP ya per skala ya, berarti 20 per 1:300 ya. Berarti itu 20 dikali 300, hasilnya itu 6000 cm ya. Berarti kita rubah ke meter, naiknya itu 2 tangga, berarti ini coret, berarti 60 meter. Nah, ini itu untuk panjang sebenarnya ya. Kemudian lebar sebenarnya sama dengan lebar pada peta per 1/3. Oh maaf, kita rumusnya dulu ya. Lebar pada peta per skala, berarti lebar sebenarnya sama dengan 15 per 1/300 ya. Berarti 15 dikali 300 ya. Berarti maaf dikali, berarti hasilnya itu 45.000 ya. Sama dengan 15 dikali 300. Nah, hasilnya itu 4.500 ini itu cm. Naik 2 tangga berarti 45 meter. Nah, ini itu untuk panjang dan lebar sebenarnya. Nah, kemudian karena yang dicarinya itu luas sebenarnya, berarti luas sama dengan, ini kan bentuknya persegi panjang, berarti rumusnya panjang dikali lebar ya. Berarti panjangnya itu 60 dikali 45, berarti hasilnya itu 2700 meter persegi. Ini itu hasilnya. Jadi kita buat kesimpulan, jadi luas sebenarnya adalah 2700 meter persegi. Untuk nomor 4, cara mengerjakannya itu sama dengan yang nomor 3 ya. Jadi kalian lihat di sini. Jadi di sini kan ada panjang foto ya. Untuk yang pertama kan 4 cm dan 3 cm. Foto tersebut diperbesar dengan skala 1:3 ya. Tentukan luas foto setelah diperbesar ya. Jadi ini itu sebenarnya kasusnya itu mirip dengan yang nomor
3. Cari dulu panjang dan lebar setelah diperbesar ya. Kemudian setelah itu kita baru cari luas foto setelah diperbesar seperti itu. Ini kan untuk lebarnya, untuk panjangnya kan 4 ya, berarti karena diperbesar berarti 4 kali 3, kemudian lebarnya juga 3, setelah diperbesar berarti 3 kali 3 ya, karena 3-nya itu skala ya, berarti untuk panjangnya 12 dan lebarnya itu 9. Nah karena dicarinya luas foto setelah diperbesar berarti 12 dikali 9, berarti hasilnya itu 108 cm persegi ya. Itu untuk nomor 4. Nah untuk yang nomor 5, sekarang kita bahas sebuah pesawat terbang, panjang badan dan lebar sayapnya berturut-turut 90 meter dan 40 meter ya. Jika akan dibuat model pesawat dengan panjang badan 45 cm, tentukan lebar sayap pada model ya. Kita ketahui ya, berarti panjang badan pesawatnya saya singkat P ya, 90 meter ya, dan untuk ini itu lebar sayapnya 40 meter ya. Nah si P dan sini L ini itu untuk panjang dan lebar pesawat yang sebenarnya ya. Kemudian di soal itu diketahui panjang badan si model ya, berarti saya ini akan menggunakan P aksen ya. Jadi si panjang untuk model pesawatnya itu saya misalkan P aksen dan ukurannya itu 45 cm. Kemudian yang ditanyakannya itu tentukan lebar sayap model, berarti L aksen ya. Kita jawab. Nah, kita bandingkan antara panjang pesawat sebenarnya dengan panjang model dan lebar sebenarnya dengan lebar model ya, berarti P per P aksen sama dengan L per L aksen. Kita lihat si P nya itu 90 per 45 ya, sama dengan L nya 40 per L aksen ya. Nah ini tuh kita kali silang ya, berarti 90, atau kita singkat saja ya, berarti L aksen sama dengan 40, L aksen sama dengan 45 dikali 40 per 90 ya. Nah kalian bisa sederhanakan ya, ini kan 45 dan 90 bisa sederhanakan dibagi 45 ya. 45 dibagi 45 1 ya. 90 dibagi 45 itu hasilnya 2 ya, berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20 cm ya. Berarti kita buat kesimpulan, jadi lebar model sayap ya, atau lebar sayap pada model adalah 20 cm seperti ini.